Sejarah mesin amplas. Pekerjaan mengamplas pada awalnya muncul pada abad ke-13 di Cina. Pasir, biji, atau cangkang yang dihancurkan digunakan untuk mengamplas bahan mentah, di mana bahan-bahan tersebut nantinya akan direkatkan ke perkamen dengan karet alam. Dengan seiring berjalannya waktu, bahan-bahan tersebut pun kemudian beralih menjadi kertas pasir. Tetapi uniknya, kulit hiu juga merupakan bahan yang umum digunakan sebagai amplas pada masa itu. Mesin pengamplasan pertama sebenarnya sepenuhnya dioperasikan oleh manusia, di mana pedal digunakan untuk memutar bor, sehingga proses pengamplasan dilakukan dengan bantuan bor listrik sebagai tenaga motor listriknya. Namun, pada masa pasca perang atau sekitar awal abad ke-19, mesin amplas mulai dikembangkan dengan serius, dikarenakan pabrik-pabrik besar mulai muncul dan produk massal mulai bangkit pada masa tersebut. Nah, saat ini pengamplasan sudah banyak dilakukan dalam suatu pekerjaan, tetapi masih banyak pengamplasan dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan otot dari manusia. Oleh karena itu, di video ini kami membuat mesin pengamplasan portable yang menerapkan sumber tenaga baterai. Prinsip kerja mesin amplas portable kami ini pada dasarnya cukup sederhana, di mana mesin ini dapat bergerak karena adanya baterai yang dihubungkan ke motor dinamo. Kemudian, daya yang dihasilkan oleh dinamo tersebut nantinya akan ditransmisikan menggunakan bel transmisi yang sudah terhubung ke as roda depan, di mana as roda depan tersebut nantinya akan dilapisi dengan kertas amplas yang terhubung juga dengan as roda belakang. Sehingga proses mengamplas hanya perlu meletakkan benda kerja ke kertas amplas dan benda kerja akan teramplas dengan sendirinya. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengerjaan mesin amplas kami ini yaitu ada plat seng, papancor, skrup diameter 4 dan 5 mm, klem U-bolt, ada bearing duduk, silinder aluminium, engsel, dinamo, rubber belt, pulei, mesin bubut, mesin drilling, gerinda, gergaji, obeng, mesin bor, palu, pilok, gunting, penggaris, spidol, dan yang terakhir adalah ragu. Oke, proses pengerjaan pembuatan mesin amplas portable kami ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses sketch manual di kertas. Yang kedua, kemudian diaplikasikan sesuai dimensi masing-masing komponen ke software SolidWorks untuk dibuat komponen 3 dimensinya. Yang ketiga, selanjutnya masing-masing komponen di drawing menggunakan software SolidWorks yang lengkap dengan dimensi untuk mempermudah pengerjaan membuat masing-masing komponen mesin amplas portable. Yang keempat, proses mengukur dan memotong papancor sesuai dimensi yang dibuat. Yang kelima, mengamplas permukaan papancor yang telah dipotong agar permukaannya lebih rapi. Yang keenam, mengukur dan memotong plat seng sesuai ukuran papancor yang telah dipotong untuk dilapisi. Yang ketujuh, setelah semua komponen papancor sudah dilapisi dengan plat seng, kemudian menghubungkan semua komponen dengan mur menggunakan palu dan obeng. Yang kedelapan, mengurangi ukuran diameter as roda depan dan belakang menggunakan mesin bubut. Yang kesembilan, dikarenakan ukuran diameter as roda depan dan belakang yang telah dibubut terlalu longgar ke diameter bearing duduk, maka as roda depan dan belakang digunakan lem epoksi untuk menyatu dan berputar di bearing duduk. Yang ke-10 selanjutnya adalah proses pengecatan base menggunakan pilok warna hitam dop. Yang ke-11 adalah proses pemasangan komponen bearing duduk yang telah menyatu dan berputar dengan as roda depan dan belakang dipasang pada komponen base. Ke-12, proses merakit kelistrikan pengecasan dan tombol on-off menggunakan solder dan kabel-kabel dirangkai sehingga kelistrikannya berfungsi. Yang ke-13, proses pemasangan komponen dinamo pada komponen base.
Yang ke-14 adalah proses pemasangan amplas pada as roda depan dan belakang. Yang ke-15 proses yang terakhir, akhirnya mesin amplas siap digunakan dan siap untuk dipakai. Terima kasih. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Majid Albana dan juga rekan-rekan saya Muhammad Novel Fajri, Triulianto Nugroho, dan saya adalah Rahmat Ilahi. Kami dari kelompok 9 ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah Capstone dan juga kepada Pak Purwo selaku dosen pembimbing kelompok 9 dan juga tak lupa kepada seluruh civitas Universitas Pertamina yang telah memberikan wadah kepada mahasiswa untuk dapat menyalurkan kreativitasnya. Kami mengharapkan agar alat kami ini bisa berguna bagi khayalak ramai dan juga alat kami ini dapat dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.